Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Episode 1856 Dua Gua. Itu pantas. Melihat Kaisar Zun memuntahkan darah, Kaisar Zun, yang telah diperkosa sebelumnya, tidak bisa menahan senyum dan berteriak. Sebelumnya, Lao Su memanggil Anda dan yang lainnya, tetapi salah satu dari mereka tidak melihat adanya bantuan, dan pangeran dari keluarga kami dipukuli dan dimutilasi seumur hidup, dan kemudian dia ditangkap lagi. Sekarang, pangeranmu cacat dan meminta bantuan Lao Su, mengapa wajahmu begitu besar? Ini adalah apa yang layak. Biarkan Anda juga merasakan suasana hati menyaksikan pangeran dipukuli dan dilarang, tetapi tidak berdaya. Zun. Dia sudah marah, tetapi ketika dia mendengar bahwa Kaisar Zun tertawa dengan muram, Kaisar Zun meledak di tempat dengan niat membunuh. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Kaisar Zun membentaknya, kata-katanya tidak disamarkan, semakin dia memarahi, semakin bahagia orang ini tertawa. Aku ingin tertawa lagi. Melihat Kaisar Semu dari dua ras bertengkar satu sama lain, para biksu Sifang sangat senang, dan mereka suka menonton adegan ini. Perselisihan sipil di masa prasejarah adalah hal terbaik. Hanya dengan memeriksa dan menyeimbangkan satu sama lain kita dapat mengalahkan satu sama lain. Seseorang merenung. Aku bahkan lebih penasaran dengan identitas pemuda bertopeng, yang telah mengalahkan pangeran dari dua klan berturut-turut. Identitasnya pasti tidak sederhana. Lebih banyak orang melihat ke panggung pertempuran, dan menatap Ye Chen lagi. Metode rahasia macam apa yang begitu misterius sehingga bahkan mata langit tidak dapat melihatnya? Qi Yangzi melihat dan melihat, bergumam. Tidakkah menurutmu dia yang sekarang sangat mirip dengan Chen Ye? Keduanya menggunakan teknik rahasia untuk menutupi asal mereka, kata Jiu Xiao Daois. Jangan membuat masalah, cara Kaisar adalah pengetahuan, Chen Ye pasti akan mati. Pria tua itu mencubit janggutnya, aku khawatir kamu terlalu banyak berpikir. Mendengarkan diskusi banyak senior, Kaisar Kera Kecil dan Long Jie saling memandang dan tersenyum tapi semuanya bungkam. Ye Chen tidak mengungkapkan identitas aslinya, dan dia memiliki perhitungannya sendiri, mereka semua tahu ini, jadi mereka tidak mengungkapkannya. Kekasihnya masih hidup, apakah kamu bahagia? Xiao Jiuxian menyodok Bei Sheng dengan tangan kecilnya, matanya yang besar berbinar. Sayang sekali. Bei Sheng bingung sesaat, tapi rona merah di pipinya terus memudar. Berani mencintai dan membenci, apa yang membuat malu? Dewi Sukuro tertawa dan berkata, dan juga dengan sadar menarik perampokan naga. Ketika dia memegang lengannya, wajah Dewi Klan Wu menjadi gelap, dan ketika wajahnya menjadi gelap, Dewi Klan Wu membusungkan mulutnya. Sayang sekali putra Dewa Barbar sudah mati, jika tidak, amarah yang keras akan muncul lagi, dan hanya ada satu orang di masa lalu. Aku masih tidak tahu bagaimana Ye Chen selamat. Nandi menghela nafas, bintang takdir memang telah jatuh. Apakah Laoki punya banyak cara untuk menyelamatkan hidupnya? Kata Kaisar Kera Kecil, dan mengisi ramuan lain. Kami jauh di belakangnya. Meskipun kami berada di level yang sama, kami tidak lagi berada di level yang sama. Kaisar menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Tidak ada yang bisa membantah pernyataan ini, belum lagi kekuatan tempur Ye Chen, tetapi untuk berbicara tentang prestasinya, belum lagi arogansi generasi muda, dan raksasa tak tertandingi dari generasi yang lebih tua, mereka juga jauh di belakang. Mitos pembantaian dua kaisar dalam satu kehidupan ditakdirkan untuk menjadi legenda suatu zaman, dan akan diperlakukan sebagai sebuah cerita dan diwariskan secara abadi. Di atas panggung, Ye Chen telah mengejutkan Pangeran Ular ke-9, mengeluarkan jiwa kelahirannya, dan memasukkannya ke dalam tungku tembaga. Jangan bergerak, biarkan aku yang melakukannya. Tanpa menunggu Kui Niu mulai memukul, Li Changsheng bergegas, menendang dengan liar, dan mengutuk pada saat yang sama, aku akan membiarkanmu berpura-pura agresif. Ini pria punya masa depan. Kui Niu menatapnya dengan ekspresi penuh arti di wajahnya, dan dia terlihat sangat nyaman. Dibandingkan dengan kedua orang ini, Ren Shizun jauh lebih normal, berdiri dengan tenang melihat dunia luar, senyumnya penuh perubahan. Siapa lagi? Ye Chen memiringkan kepalanya, dan menoleh ke pangeran klan prasejarah. Matanya bersinar terang, dan dia memandang rendah dunia. Dia tidak pernah dikalahkan dalam pertandingan dengan level yang sama. Di sisi lain, seseorang berdiri, dengan jubah perak yang kuat,
roh prasejarah yang kuat, dan sepasang mata yang lebih dalam dari langit berbintang. Pangeran ke-9 dari klan Nei Qiongqi, seharusnya pangeran ke-8, karena saudara ke-9-nya telah ditangkap oleh Ye Chen. Satu pangeran ke-9 dan pangeran ke-8, celahnya sangat besar. Energi dan darah orang ini lebih kuat daripada Ye Chen. Harta karun yang tersembunyi mengandung kekuatan misterius kuno. Jika Anda mendengarkan dengan cermat, Anda juga dapat mendengar suara yang agung Dao. Ini masih agak jauh. Bisik Ye Chen, ekspresinya tidak banyak berubah, itu adalah keyakinan mutlak. Terus-menerus mengalahkan ular itu, dengan kekuatan tempur seperti itu, kamu pasti bukan orang yang tidak dikenal. Pangeran ke-8 Qiongqi tersenyum sedikit, dengan sudut mulutnya sedikit terangkat, dan matanya miring ketika dia tidak melihat langsung ke arah Ye Chen. Nama itu hanya nama depan. Jika kamu mau, kamu bisa memanggilku kakak, paman atau paman. Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat bahu, tentu saja, jika kamu tidak ingin dipanggil kakek, aku tidak keberatan. Saya ingin melihat, apakah Anda masih begitu fasih setelah ditekan oleh raja ini? Pangeran ke-8 Qiongqi menyeringai, menghancurkan panggung pertempuran dengan satu langkah, dan menyapu ke arahnya dengan satu telapak tangan. Menekanku, kamu terlalu banyak berpikir. Ye Chen mengepalkan tangan emasnya dengan erat, menggabungkan banyak teknik rahasia, mengembangkan alam semesta, menciptakan yin dan yang, berkumpul menjadi kekacauan, pukulan biasa, tetapi mendominasi yang tak tertandingi, meledakkan ruang, dan tembakannya lebih kuat dari Qiongqi. Tinju dan telapak tangan bertabrakan, ruang meledak, dan ada juga percikan darah, sebagian ungu dan sebagian emas, yang sangat menyilaukan. Melihat mereka berdua lagi, Qiongqi melangkah mundur, telapak tangannya berdarah, tulang tinjunya pecah, dan darah masih mengalir. Di sisi lain, kepalan emas Ye Chen juga retak, dan darah menetes. Dalam hal kekuatan fisik, Qiongqi benar-benar menghancurkan tubuh suci, dan dalam hal tingkat garis keturunan, Qiongqi juga menekan tubuh suci. Bagus sekali. Pangeran ke-8 Qiongqi tersenyum licik, mengangkat tangannya, dan menjilat darah di telapak tangannya dengan senyum sinis. Kekuatan pemulihannya bisa disebut sombong, hanya dalam sekejap lukanya sembuh, dan helaian darah mengalir kembali ke tubuh. Hanya ketika dia benar-benar menghadapi Ye Chen dia tahu betapa kuatnya Ye Chen, tetapi semakin dia seperti ini, semakin bersemangat dia, matanya bersinar terang, dia dikalahkan terlalu mudah, dan itu terlalu membosankan. Aku tidak tahu apakah seseorang memberitahumu bahwa senyummu benar-benar menjijikkan. Ye Chen mendecakkan lidahnya dan melakukan serangan yang kuat. Kamu akan mati dengan sangat jelek. Pangeran ke-8 Qiongqi mencibir, sosoknya seperti hantu, dan dia menyerang secara langsung. Di antara alisnya, ada mata ketiga yang terbuka, bersinar dengan cahaya menyihir, penuh sihir kekuatan. Trance. Namun, untuk orang biasa, untuk Ye Chen dan orang kejam lainnya dengan mata reinkarnasi, teknik pupil mata dapat diabaikan secara langsung. Mata yang benar-benar membuatnya takut adalah mata kacau yang legendaris, tapi sayangnya, itu bukan milik Pangeran ke-8 Qiongqi. Seberapa percaya diri Pangeran ke-8 Qiongqi? Yakin bahwa Ye Chen terganggu oleh mata ketiganya, dia langsung menebas di belakang Ye Chen, telapak tangannya seperti pisau ajaib, ditutupi dengan cahaya dingin yang sedingin es, dan ada skrip-skrip yang beredar, ingin memotong Ye Chen hidup-hidup. Siapa yang memberimu kepercayaan diri? Ye Chen bahkan lebih cepat, dan sebelum pedang Qiongqi jatuh, dia menghilang dalam sekejap. Muncul lagi, itu sudah di belakang Qiongqi, dan telapak tangan yang terangkat seperti pisau, bersinar dengan cahaya keemasan, sangat mendominasi. Ekspresi Qiongqi berubah, matanya penuh keterkejutan, dia tidak berharap Ye Chen mengabaikan murid ketiganya, dan dia tidak berharap Ye Chen menghindari pengetahuan itu, dan dia pergi ke belakangnya dalam sekejap. Memikirkan bahayanya, dia langsung kabur, kalau tidak dia akan menderita kerugian besar. Tapi masalahnya, dia tidak bisa menghindarinya, pisau Ye Chen telah jatuh, mematahkan tubuhnya dan memotong tulang punggungnya. Darah berceceran, dan darah serta tulang beterbangan, yang sangat menyilaukan. Semuanya dalam sekejap mata, sebuah pengetahuan berhasil, tetapi Ye Chen melakukan serangan balik dan memukulnya dengan keras. Itu juga karena dia adalah Qiongqi, dengan tubuh yang mendominasi, dan dia sangat tahan terhadap pemukulan. Jika dia dari ras biasa, dia pasti sudah diretas oleh Ye Chen Seng sejak lama. Namun meski begitu, dia sangat sengsara, dan dia jatuh di platform pertempuran, dengan karakter besar dan papan yang rapi. Tulangnya sangat keras. Ye Chen menghela nafas dan mendecakkan lidahnya. Sialan kamu. Pangeran ke-8 Qiongqi meraung marah, dan tiba-tiba berdiri, tapi sebelum dia bisa berdiri,
Ye Chen menginjak kakinya, telapak kakinya seberat gunung, kekuatan yang pasti cukup. Pangeran ke-8 Qiongqi merasa malu, dan mundur ke panggung pertempuran, dan tulang punggung yang baru saja terhubung dipatahkan oleh langkah Ye Chen. Tendangan ini, biksu muda yang menyaksikan pertempuran, bergetar di dalam hatinya, dan bahkan tulang punggung Qiongqi bisa patah, bisa dibayangkan betapa beratnya, jika itu mereka, itu akan berubah menjadi lumpur darah. Para tetua juga melihatnya di hati mereka, sangat jarang bisa mematahkan tulang punggung Qiongqi dengan satu kaki dalam pertandingan di level yang sama. Dibandingkan dengan mereka, Kaisar Semu dari klan Qiongqi memiliki kulit yang jauh lebih jelek, dengan wajah yang garang. Sungguh memalukan diinjak-injak oleh Pangeran Agung dari klan Qiongqi. Tetapi mereka tidak menghentikannya, karena Pangeran Qiongqi tidak mungkin kalah begitu saja, dan masih ada peluang untuk melakukan serangan balik. Benar saja, ada raungan dari panggung pertempuran, dan Pangeran ke-8 Qiongqi berubah menjadi tubuhnya, dan memaksa Ye Chen untuk menendangnya. Untuk mengatakan bahwa ukurannya sangat besar, seperti gunung, matanya seperti tong anggur besar, bersinar dengan cahaya brutal dan haus darah. Sosok ini mendominasi. Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat kepalanya, di depan tubuh Qiongqi, dia seperti belalang kecil. Makan tulangmu, minum darahmu. Pangeran ke-8 Qiongqi meraung, mengguncang langit, dan mengeluarkan guntur yang mendominasi dari kedua matanya. Itu adalah kekuatan gaib yang besar yang mengabaikan tubuh fisik dan langsung menyerang tubuh asli dari roh primordial. Klan Qiongqi memiliki tubuh fisik yang mendominasi. Kekuatannya bagus, tapi kecepatannya tidak bagus. Ye Chen menginjak langkah Taiksu bintang 7, melintasi langit, menghindari guntur. Serangan yang kuat memiliki efek gantung, tidak dapat mengenai orang, tidak peduli seberapa kuat itu hanya tampilan, tanpa pamrih, dan itu hanya akan menambah celah. Cacat ini fatal, Ye Chen menghindari guntur, dan dalam sekejap, dia berada di depan mata Qiongqi. Tinju. Bahuang dikepal erat, dan pukulannya bisa dikatakan menghancurkan, kembali ke alam, dan langsung mengenai tubuh Qiongqi. Mata raksasa. Ada darah lagi, memancar dari mata Qiongqi, pupil mata besar diledakkan ke dalam lubang darah oleh pukulan Ye Chen. Terdengar teriakan tiba-tiba, Qiongqi terhuyung-huyung, dan melangkah mundur, salah satu dari dua muridnya telah dilumpuhkan oleh Ye Chen. Ayo buat pasangan. Ye Chen sangat perhatian, dia mengambil langkah menjauh, dan pukulan kedua dilepaskan, yang bahkan lebih kuat, dan mata kedua Qiongqi juga memerah karenanya. Darah menyembur lagi, dan terdengar ratapan lagi, dan rasa sakit kembali ke bentuk manusia, berputar ke samping, dan kedua mata berlubang. Ki tua, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Pertarungan cepat. Kui Niu merasakan jantungnya berdebar, melompat-lompat di dalam tungku. Dia paling tahu kekuatan tempur Ye Chen, dan Pangeran ke-8 Qiongqi, dengan 3 atau 5 gerakan besar, dapat menganggapnya sebagai pecundang jika dia bisa berdiri. Tapi Ye Chen beruntung, sejak awal pertarungan hingga sekarang, tidak ada gerakannya yang merupakan pengetahuan, dan dia ragu, seolah sengaja mengalah. Jangan khawatir, ketika bala bantuan Chu besarku tiba, aku akan membunuhnya seperti hantu. Ye Chen tersenyum dan langsung pergi ke Qiongqi. Episode 1857 mengenali kerabat. Di bawah perhatian semua orang, Pangeran ke-8 Qiongqi jatuh ke langit, matanya meledak menjadi lubang darah, dan jiwanya juga terpengaruh. Ini karena Ye Chen menahan tangannya, jika dia menggunakan kekuatan tempur puncaknya, dia mungkin akan pergi ke neraka, jadi bagaimana dia bisa membiarkan ini melompat? Ye Chen memang menunggu, tanpa Dacu sebagai pendukung kuat, begitu identitasnya terungkap, konsekuensinya akan sangat buruk. Oleh karena itu, dia mengulur waktu, dan hanya menggunakan 50% dari kekuatannya untuk bergerak, meskipun hanya 50% yang cukup untuk menyebabkan Hong Huang gagal total. Hanya pangeran dari klan prasejarah yang benar-benar bisa membuatnya memandangnya dengan serius, bukan pangeran setengah-setengah ini. Sambil berbicara, dia mendekati Qiongqi lagi, meraih kaki Qiongqi dengan satu tangan, dan mengayunkannya dalam lingkaran penuh. Melihat adegan ini, banyak biksu Sifang yang menutup mata, karena adegan selanjutnya akan sangat berdarah. Benar, Pangeran ke-8 Qiongqi juga terlempar ke platform pertempuran, tubuhnya terlempar sehingga muncul retakan, dan darah menyembur keluar dari setiap retakan di retakan tersebut. Pangeran ke-8 Qiongqi meraung dengan marah, ingin membebaskan diri, tetapi Ye Chen tidak memberinya kesempatan, menangkapnya dan melemparkannya sampai mati. Suara bang-bang tumpul dan panjang, sangat berirama, setiap kali semakin keras, Qiongqi semakin buruk setiap kali, tubuh meledak, tulang patah, dan darah menetes.
Zhong Yuanshen kuat, dan tidak tahan jatuh, dan orang-orang yang hancur hanya bisa berteriak kesakitan, dan pikiran mereka dalam keadaan bingung. Sialan. Kaisar Semu dari klan Qiongqi sangat marah, dan dia melintasi langit dengan satu langkah, menyapu langit dengan aura pembunuh. Namun, sebelum dia bisa bergerak, ada 3 cahaya langit yang mengenainya tanpa urutan tertentu, dengan tujuan yang sangat baik, dan mereka menyerangnya secara bersamaan. Dengan baik. Sang pangeran dipukuli, dan leluhur Zundi juga terbang keluar, bahkan dengan perlindungan tentara kaisar, tubuhnya masih berlumuran darah. Karena, 3 cahaya surgawi yang menimpanya juga menyatu dengan prestise kaisar, dan ketiga dewa itulah yang memberkati kekuatan senjata kaisar. Melihat tuan dari kejauhan, ada 2 pria dan 1 wanita, pria itu seperti Raja Peri, dan wanita itu seperti Ratu, Agung dan Agung, Kaisar Semu yang perkasa. Melihat lebih dekat, itu adalah Kaisar Qilin, Kaisar Suzaku, dan Kaisar Qinglong dari keluarga kerajaan wilayah selatan, Kaisar Semu yang sebenarnya. Mereka bertiga memiliki pemahaman diam-diam. Sejak saat Ye Chen melawan Qiongqi, mereka sudah mengawasi Kaisar Qiongqi untuk mencegahnya membuat masalah. Sebagai Kaisar Semu, kamu berani mengambil tindakan melawan penaklukan generasi muda, tidak tahu malu. Kaisar Qilin berteriak dengan keras. Ayo berperang, ayo berperang. Rambut Kaisar Qiongqi acak-acakan, raungannya mengguncang dunia, dia masih tidak lupa untuk melihat kaisar prasejarah lainnya, ayo berperang, ratakan langit. Tapi tidak apa-apa untuk tidak melihatnya. Tatapan ini, dia sangat marah sehingga dia memuntahkan darah di tempat, dan para kaisar semu itu semua menutup mata dan mengistirahatkan pikiran mereka. Mengenai raungannya, tidak ada yang peduli padanya, lagi pula dia bukan dari keluargaku, apakah dia hidup atau mati, tidak ada hubungannya dengan kita. Oke, bagus sekali. Di sisi lain, Zun Zun dan Snake Zundi, yang ditekan oleh Kaisar Kerasuci dan Gu Zundi, tertawa sedikit liar, mengejek Qiongqi Zundi. Jika Anda tidak membantu sebelumnya, tetapi sekarang meminta bantuan, jangan katakan bahwa saya ditekan, meskipun saya tidak ditekan, saya tidak akan membantu Anda. Ah! Kaisar Qiongqi meraung marah lagi, dan Fu menjadi orang gila, ingin menyelamatkan pangeran, dia membunuhnya lagi. Dari mana asalmu? Kemana kamu akan kembali? Kaisar Naga Azure memberikan teguran dingin, memobilisasi tentara kuasi dimensi, bergabung dengan Kaisar Qilin dan Kaisar Suzaku, 3 kuasi dimensi dan 3 kaisar. Tentara benar-benar menekannya. Kaisar Qiongqi juga berlutut, meskipun 1 orang kuat, dia bukan tandingan 3 orang, dari mana asalnya, dan kemana dia kembali. Orang-orang prasejarah hari ini benar-benar memalukan. Di satu sisi kerumunan, seorang lelaki tua berbaju putih menghela nafas. Pamannya yang naif juga hadir, dan dia melihatnya dari awal sampai akhir. Kupikir Chen Ye kuat karena dia meminjam kekuatan prajurit Kaisar Zun, tapi sekarang kekuatan tempur dewa sebenarnya sekuat ini. Di sampingnya, pria tua berjubah emas mendecakkan lidahnya, terlalu ganas. Aksi melempar orang ini tidak bisa dilakukan setiap 100 atau 80 tahun. Pria tua berjubah ungu itu membelai janggutnya dengan ekspresi serius di wajahnya, aku sangat menyukai junior ini. Sepertinya aku melihat naik kaisar muda. Tianzi tersenyum lembut, dan wajahnya memucat karena terkejut. Bahkan lebih buruk daripada kaisar muda. Pria tua berbaju putih menarik napas dalam-dalam, 8 kaisar muda gagal menjatuhkannya. Long Jie dan yang lainnya menyalakan mode melolong serigala lagi, entah memakan bubuk mesiu atau mendapatkan ayam darah. Pada saat ini, para tetua juga terlihat bersemangat, jika mereka belum tua semua, mereka akan bergabung dan melolong. Keberadaannya mempermalukan kami bertiga. Di sisi lain kerumunan, seorang pemuda tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Itu tidak lain adalah Tian Suo, putra Kaisar Suangu. Ada terlalu banyak pelaku kejahatan, biasakan saja. Di samping Tian Suo, ada seorang pemuda berambut putih, seperti manusia biasa, matanya sumur kuno, bersih dan tanpa kotoran, tetapi sebenarnya dia telah kembali ke yang asli, bergabung dengan cara tertinggi, dan mengangkat tangannya seiring waktu, ada evolusi Dao Yun yang tak ada habisnya. Yang ini adalah Xiaolu putra Kaisar Yan yang disebutkan oleh Tian Suo mengacu padanya, garis keturunan Kaisar Dao. Adapun yang ketiga, berdiri di tengah keduanya, dia juga seorang pemuda, perbedaan dari Tian Suo dan Xiaolu adalah bahwa temperamennya sedikit lebih dingin dan keras, dalam hal ambiguitas, dia tidak lebih lemah dari 2 dari mereka sama sekali. Dia sangat mendalam. Orang ini, setelah menatap tajam, bukankah Chen Yi yang sama yang ditemui Raja Qin Guang dan yang lainnya di langit berbintang? Ketika berbicara tentang Chen Yi, mungkin tidak ada yang pernah mendengarnya,
tetapi ketika berbicara tentang saudara perempuannya, semua orang di surga harus tahu, Permaisuri Yaochi. Warisan dari 3 kaisar dan Tao berkumpul bersama, tanpa menunjukkan gunung atau menunjukkan air. Mereka semua adalah pintu masuk Ying Jie ke dunia, tingkat Raja Semu. Melihat Ye Chen begitu mendominasi, tidak heran jika mereka tidak malu, jika mereka benar-benar dipilih dengan Ye Chen, tidak satupun dari mereka bertiga adalah lawan, mereka terlalu sengit. Unicorn liar juga ada di sini. Tian Suo menyesap anggur dan melirik ke sisi lain. Seorang pemuda Bohemian memaksa jalan dari belakang kerumunan ke depan. Karena itu adalah unicorn prasejarah, tidak perlu dikatakan bahwa itu adalah Jiu Chen, yang juga bertemu Ye Chen di langit berbintang, dan juga datang ke Xuan Huang. Baik. Begitu pelayan itu duduk, dia melolong, yang sekeras bajingan, dan itu seterang semburan lonceng, mengguncang telinga Long Jie dan Xiao Yuan Huang. Sungguh garis keturunan yang mendominasi. Long Jie menggosok kepalanya. Suara ini, haruskah itu diwarisi dari leluhur? Kaisar kera kecil itu bergetar, lukanya baru saja pulih, dan dia memuntahkan darah karena syok. Kirin. Nandi menatap kosong, tidak bisa dipercaya, dia juga seekor unicorn, dan dia bisa merasakan darah Jiu Chen. Itu juga Kilin, garis keturunannya hanya lelucon dibandingkan dengan Jiu Chen, tetapi itu adalah Kilin prasejarah. Jika kita berbicara tentang senioritas, apakah mereka nenek moyang mereka? Kilin hebat. Kaisar Kilin, yang memblokir Kaisar Gyeonggi Jun di langit virtual, juga merasakannya, dan ketika dia turun dari langit virtual, dia memanggil Kaisar Harimau Putih, kamu, naik ke atas. Saya memiliki temperamen buruk. Bye. Wajah Kaisar penuh dengan garis-garis hitam, tetapi dia masih naik ke langit, membantu Kaisar Suzaku dan Kaisar Qinglong untuk menekan Kaisar Gyeonggi. Lelaki tua itu sangat kuat. Kaisar Kilin turun dan datang jauh-jauh ke Jiu Chen, menggosok tangannya dengan penuh semangat, berbicara dengan tidak jelas. Melihat ini, para biksu dari seluruh dunia tercengang, dan mereka semua memandang Jiu Chen, diam-diam menebak betapa menakutkan identitasnya untuk membuat Kaisar klan Kilin begitu hormat. Gelombang ini belum berakhir, gelombang lain dimulai lagi. Ibu abadi Yaochi, yang langsung menuju Chen Yi, ekspresinya sangat bersemangat. Tanah suci Yaochi diwarisi oleh Permaisuri Yaochi, dan Chen Yi adalah adik dari Permaisuri Yaochi. Dapat dikatakan bahwa satu-satunya garis keturunan dari keluarga Permaisuri. Meskipun hanya di alam Raja Kuaso Sein, itu berada pada tingkat leluhur. Jangan khawatir, akan ada gelombang ketiga dan gelombang keempat, satu dari barat, dan itu adalah Kaisar Semu berjubah putih, dan yang lainnya dari barat, dan itu adalah Semu berjubah ungu. Kaisar. Mereka berlari menuju tidak lain dari Tian Suo dan Xiaolu, dua leluhur kuasi Kaisar, jenderal besar di bawah Kaisar Suangmu dan Kaisar Yan, yang mengakui warisan jalan Kaisar. Dengan baik, para biksu Sifang yang menyaksikan pertempuran menggaruk-garuk kepala lagi. Ada apa hari ini, 4 Kaisar Semu yang sudah lama terkenal, mengapa mereka begitu tidak normal, membidik Raja Suci? Pertarungan generasi muda, mengapa rasanya seperti pertemuan kerabat? Qi Yangzi memasang ekspresi aneh di wajahnya. Aku harus melihatnya juga. Aku tidak bisa menyimpan semuanya. Aku juga memiliki leluhur tua yang hidup diam-diam. Pria tua Zundi melihat sekeliling. Belum lagi, ketika dia melihatnya, matanya yang tua tidak bisa tidak menjadi cerah, dan dia langsung pergi ke timur laut. Ada begitu banyak orang, dia melihat jarumnya, dan dia menyelinap dengan cepat, dan dia tiba hanya dalam waktu 3 menit. Atau 5 napas. Kemudian, saya mendengar lelaki tua Kaisar Zun berteriak dengan dominan, lari, jika Anda lari lagi, saya akan mengembalikan orb dewa saya. Mendengar ini, sudut mulut kultivator Sifang berkedut. Jelas bahwa gelombang ini bukan tentang mengenali kerabat tidak, tapi untuk menangkap pencuri. Inspeksi visual, pria itu menggoda. Qi Yangzi meliriknya, gambar yang begitu serius mengubah gaya lukisan. Pangeran ke-8 Gyeonggi juga dilumpuhkan. Seseorang mengatakan sesuatu, dan membawa semua pandangan kembali ke arena pertempuran. Gemuruh platform pertempuran telah menghilang, Ye Chen memegang kendi, mengangkat kepalanya, menuangkan anggur. Tapi pangeran ke-8 dari klan Gyeonggi tidak begitu harmonis, terbaring di lubang berbentuk manusia dengan darah berbusa dari mulutnya. Dia ingin bergerak, tetapi dia tidak bisa. Dia menatap Ye Chen dengan mata merah, dan ingin mengaum, tetapi ketika dia membuka mulutnya, darah mulai melonjak, dan dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Untuk melumpuhkannya, Ye Chen telah berusaha keras. Aneh saja, tubuh fisik Gyeonggi terlalu mendominasi, dan jiwanya juga kuat, dan memiliki ketahanan, dan juga sangat sesat. Jika Anda tidak membuangnya sampai mati, Anda tidak akan melihat efeknya.
Ayo, aku akan mencarikanmu tempat yang bagus untuk mengobrol dengan keluargamu. Ye Chen menjentikkan tangannya dan memasukkannya ke dalam tungku tembaga. Kata-katanya membuat orang kuartet bingung. Tetapi ketika Pangeran ke-8 Qiongqi memasuki tungku tembaga, semuanya menjadi jelas, hanya karena dia melihat Pangeran ke-9 Qiongqi yang dipenjara di tungku tembaga, dan 3 roh primordial setingkat kaisar dari klan Qiongqi. Untuk sesaat, matanya tanpa sadar disorot. Mampu bertemu dengan 9 Pangeran Qiongqi dan kuasi kaisar klan Qiongqi di sini sudah cukup untuk membuktikan identitas Ye Chen. Dia adalah Chen Ye, dia masih hidup, dan dia membodohi dunia dengan berpura-pura mati. Tapi dia tidak bisa mempercayainya, dia tidak percaya bagaimana Ye Chen lolos dari pengetahuan kaisar, bagaimana dia melakukannya. Seorang teman datang dari jauh. Kui Niu sudah menyingsingkan lengan bajunya. Sungguh menyenangkan. Li Changsheng menambahkan, dan mulai menyingsingkan lengan bajunya, satu kiri dan satu kanan. Saat berikutnya, jeritan terdengar, dan kedua binatang itu mengepung Pangeran ke-8 dari klan Qiongqi dan menendangnya sampai mati. Episode 1858 Taoti pergi berperang. Di kaki Gunung Zutian, ada gelombang bayangan orang, menutupi langit dan bumi, berdengung terus-menerus, dan tidak kurang dari 100.000 faksi dan klan besar hadir. Dalam kehampaan, beberapa kuasa kaisar saling berhadapan, tentara kaisar menekan tentara kaisar, dan berbagai visi kehancuran terjalin, membawa kekuatan menghancurkan dunia. Di panggung pertempuran, Ye Chen merapikan Qiongqi, mengeluarkan kendi lagi, dan hanya menuangkan kepalanya ke atas, sama sekali mengabaikan banjir. Melihat ke segala arah, orang-orang tua semua mengangkat tangan dan menatap Ye Chen seperti itu, ingin bergegas ke panggung pertempuran, membuka topeng hantu, dan melihat wajah aslinya. Ini benar-benar memalukan. Saya sedang menunggu Kaisar Semu, tetapi saya bahkan tidak bisa melihat melalui metode rahasia penyembunyian generasi muda. Qiangzi menghela nafas. Aku bahkan tidak tahu seperti apa dia setelah mengalahkan pangeran dari 3 klan. Orang tua Zundi kembali, dengan tangan di tangannya dan wajahnya penuh kebingungan. Crouching Tiger, Hidden Dragon, itu benar. Tuan Jiuxiao tersenyum, aku juga sangat penasaran, wajah di bawah topeng itu, waktu berubah, tunggu, aku benar-benar tua. Apa yang harus dilakukan? Aku tidak bisa, membantu. Berhenti, aku ingin mengatakannya. Mendengar spekulasi lelaki tua itu, Long Jie menggosok tangannya. Bicara tentang adikmu, keluar. Putra Dewa Klan Wu melangkah maju dan menendang, dan untuk ini, Dewi Klan Roh memberinya tatapan kanibalistik. Situasinya sangat sulit, jangan membuat masalah untuknya. Bei Seng juga melotot, takut Long Jie akan mengatakan sesuatu. Itu bisa merusak wajah dan asal aslinya. Di sisi lain Hong Huang, Zun Taoti diam-diam mengirimkan suara kepada Kaisar Jinni. Kamu bahkan tidak bisa melihatnya, apalagi aku. Kaisar Jin Yizun berkata dengan ringan, jika kamu ingin mengungkapkan identitasnya, kamu perlu menemukan leluhur Yantian. Di timur, di sudut kerumunan, ada seorang lelaki tua dengan bungkuk, yang memejamkan mata dan bermeditasi. Itu adalah leluhur Yantian, yang juga datang untuk menonton pertempuran, dan dia menyamar dengan sangat baik, dan dia tidak pernah bergerak dari awal hingga akhir. Tuan, siapa dia? Pernahkah Anda mengetahui identitasnya? Di belakangnya, Tuan Sangyang diam-diam mentransmisikan suaranya. Kamu pikir dia siapa? Yantian Patriark berkata dengan tenang. Ada metode rahasia yang aneh untuk menutupi kesempatan, dan murid penebusan sangat bodoh sehingga dia tidak bisa melihatnya. Sangyang dan Sang Yin menjawab satu demi satu. Dia adalah Das Ye. Leluhur Yantian akhirnya membuka matanya, dengan cahaya dingin yang suram menyinari matanya yang layu. Tidak mungkin. Baik Sangyang maupun Sang Yin sama-sama terkejut, bagaimana dia bisa lolos dari kisah prajurit 8 kaisar. Wajahnya bahkan lebih ganas. Di tengah diskusi, Ye Chen di panggung pertempuran telah menuangkan kendi anggur, melemparkan kendi itu dengan santai, dan menatap orang-orang prasejarah sambil tersenyum, tapi masih ada sesuatu untuk diperjuangkan, lebih baik datang untuk bertarung. Tapi masih ada yang ingin aku lawan. Di panggung pertempuran, Ye Chen sudah menuangkan kendi anggur, melempar kendi itu dengan santai, dan menatap Hong Huang sambil tersenyum. Karena kamu sangat ingin mati, Raja ini, aku akan membantumu. Dengan tawa yang lemah, dingin dan suram, Pangeran ke-9 dari klan Taoti berdiri, melangkah keluar, dan melompat ke platform pertempuran dalam sekejap. Mungkin tubuh orang ini terlalu berat, dan ruang meledak ketika dia menginjaknya, dan platform pertempuran berguncang karenanya, dan langit penuh dengan bebatuan yang pecah. Ki dan darahnya seberat laut, dan auranya bahkan lebih buruk. Pangeran ke-8, dengan petir mengalir di sekujur tubuhnya, merobek ruang,
awalnya memiliki kekuatan melahap, yang merupakan sifat rakusnya. Matanya seperti jurang yang dalam, yang membuat orang tidak berani menatap langsung ke arahnya, tetapi bisa menelan pikiran orang, dan jika tidak memperhatikan, mereka akan jatuh ke dalamnya. Ye Chen menggosok dagunya, dan mengamati pangeran ke-9 kerakusan dari atas ke bawah, asalnya bisa dipatahkan dalam sekejap, darahnya benar-benar mendominasi, bahkan darah suci kuno pun gelisah karenanya. Keganasan keluarga ini terkenal di surga dan segudang domain. Karena sifat serakah mereka, terlalu banyak genosida telah dimusnahkan. Bertahun-tahun yang lalu, penindasan bersama dari 4 pihak bukannya tanpa tujuan, dan itu adalah tempat paling damai untuk mendorongnya ke ujung alam semesta. Bertarung sampai mati. Sebelum pertempuran dimulai, lolongan serigala di bawah menjadi satu, dan Long Jie, kaisar kera kecil dan yang lainnya membuka suara mereka. Makan sekeranjang bubuk mesiu. Lepaskan topengmu. Pangeran ke-9 Tao Ti mengabaikan apa yang terjadi di bawah, dan hanya menatap Ye Chen dengan senyum tipis, main-main dan kasar. Topeng yang sangat keren, bagaimana kamu bisa melepasnya begitu kamu mengatakannya, kata Ye Chen, dan mengeluarkan cermin kecil untuk melihatnya. Kalau begitu aku akan mengambilkannya untukmu. Pangeran ke-9 Tao Ti mencibir, menghancurkan panggung pertempuran dengan satu langkah, dan dengan cepat bergerak seperti petir, mengulurkan telapak tangannya, dan langsung mengambil topeng Ye Chen. Kamu belum memenuhi syarat. Ye Chen tersenyum santai, memegang cermin perunggu kecil sebagai senjata, dan berteriak ke arah Tao Ti. Sudut mulut Pangeran ke-9 Tao Ti sedikit terangkat, dan dia mengabaikan serangan itu, jadi dia melihat topeng Ye Chen dan ingin melepasnya. Tapi di saat berikutnya, wajahnya tiba-tiba berubah, karena cermin kecil di tangan Ye Chen langsung menjadi 100 kali lebih besar. Melihat dari kejauhan, di mana Ye Chen memegang cermin, itu adalah kipas besar, berukuran puluhan kaki. Siapapun dengan mata yang tajam akan tahu bahwa cermin tembaga kecil adalah senjata ajaib yang mengerikan, dipenuhi dengan nafas yang menggelegar, dilalap api, permukaan cermin bersinar dengan kilau. Dengan cermin sebesar itu, Pangeran ke-9 tidak takut pada orang-orang yang rakus, dan sangat mengagumkan hingga mereka bertemu satu sama lain. Dengan kata lain, dia terlalu cepat, dan dia tidak menyangka Ye Chen tidak punya waktu untuk mengerem ketika dia keluar seperti ini. Mendengar suara, Pangeran ke-9 Tao Ti terbang keluar, kepalanya berdengung, dan kepalanya berdarah karena benturan itu, kebetulan dia tepat waktu untuk hal yang begitu asam. Sungguh menyakitkan melihatnya. Banyak lelaki tua menyatukan tangan mereka, menghela nafas dan mendecakkan lidah mereka, merasakan hawa dingin di dahi mereka. Sialan. Pangeran ke-9 Tao Ti sangat marah. Kepalanya yang patah langsung pulih, darah mengalir ke belakang, dan dia kembali ke puncak dalam sekejap. Di bawah penutup telapak tangannya, ada pusaran di telapak tangannya, yang berisi melahap yang mengerikan kekuatan, dan ruang yang hancur juga meledak. Jangan marah. Ye Chen melompat pergi dalam sekejap. Kata-katanya membuat penonton ke segala arah ingin tertawa, hampir hancur berkeping-keping, dan akan aneh jika mereka tidak marah. Platform pertempuran meledak lagi, meskipun telapak tangan Pangeran ke-9 Tao Ti mendominasi, tetapi itu tidak mengenai Ye Chen, dan platform pertempuran runtuh. Telan untukku. Melihat Ye Chen menghindari cetakan telapak tangan, Pangeran ke-9 Tao Ti sangat marah, membuka mulutnya dan memuntahkan setetes darah asli, yang berubah menjadi lautan darah, dan bergegas menuju Ye Chen. Menakutkan, setiap mata menembakkan guntur dan menyemburkan api, sangat menakutkan. Yang paling penting adalah di lautan darah ini, ada kekuatan gaib yang menelan surga dari klan Tao Ti, yang bisa melahap mana asli orang. Hanya dalam sepersekian detik, ki dan darah Ye Chen banyak tenggelam. Garis keturunan Tao Ti menekan garis keturunannya, dan bahkan kekuatan supernatural menelan langit ini cukup menakutkan, mengabaikan pertahanannya, mereka menyerbu tubuhnya sedikit demi sedikit, menyebabkan kekacauan secara sembrono. Apakah itu sangat menggantung? Ye Chen mengangkat alisnya, seolah memasuki rawa, mananya tertelan, dan kecepatannya juga dibatasi. Mati. Pangeran ke-9 Tao Ti juga melangkah ke dalam darahnya, dan menunjuk ke alis Ye Chen dengan jari guntur, menghancurkan segalanya. Hancurkan aku, kamu hampir sampai. Ye Chen tiba-tiba memiringkan kepalanya, menghindari satu jari, dan kemudian darahnya memadat, keluar dari pengekangan dengan paksa, menginjak-injak naga darah, dan melarikan diri dalam sekejap. Kemana harus pergi? Pangeran ke-9 Tao Ti berteriak keras, mengejarnya, tidak terikat oleh darah, kecepatannya menghancurkan Ye Chen. Ye Chen menyelinap pergi, kecepatannya tidak secepat Tao Tai di lautan darah, tetapi keterampilan gerakannya misterius, dan dia terus melakukan perubahan langit dan bumi, bertukar posisi ruang dengan naga darah.
Dengan baik. Tao Ti tidak mengejarnya, tetapi beberapa naga darah terbunuh, dengan darahnya sendiri, dia ditipu. Suara kemarahan yang hebat bergema di seluruh langit dan bumi, mengguncang manusia surgawi yang bergemuruh, semua suara kemarahan datang dari Tao Ti, dia sangat marah hingga dia ingin menjadi gila. Di lautan darah yang menutupi langit, sangat meriah, melihat dua orang berlarian seperti dua lalat, mata orang-orang terpesona. Dengan kekuatan tempur Laoki, dia seharusnya tidak takut pada pangeran ke-9 yang rakus. Permainan macam apa ini? Kaisar kera kecil mengangkat wajahnya dan menggaruk kepalanya, dengan ekspresi bingung di wajahnya, tidak tahu apa yang Ye Chen sedang melakukan. Seperti yang diharapkan, kakak Ye pasti mengulur waktu. Nandi merenung, dia sepertinya sedang menunggu sesuatu. Dia hantu yang pintar, dan dia mungkin merencanakan rencana yang lebih besar. Long Jie berkata dengan penuh arti, kakak menantikannya. Kemana harus pergi? Bagian bawah sedang menonton. Dan 9 pangeran rakus di atas berteriak, mengejar dan meraung sepanjang jalan, mendominasi F. Dia begitu mengesankan, dia terbang melintasi lautan darah, rambut darahnya terbang, seperti dewa iblis, dan tanah besar muncul di belakangnya, itu adalah penampilan daunnya, berevolusi dengan cara prasejarah. Namun, bagi Ye Chen, ini semua adalah dekorasi, dia cerdas dan selalu bisa melarikan diri, lebih licin dari seekor loah. Mengambil waktu istirahat, dia telah merasakan aura Dacu sebelum dia melirik ke langit, tetapi jaraknya masih jauh, dan dia masih harus menunggu. Jika tidak, dia sudah lama menamparkan Tao Ti sampai mati. Masih kalimat yang sama, di antara suku prasejarah, hanya pangeran dari suku prasejarah yang bisa diperlakukan dengan hati-hati olehnya, dan di antara para pangeran yang hadir, dia bisa bertarung sendirian. Berpikir pada dirinya sendiri, dia melarikan diri kembali, menghindari pengetahuan Tao Ti, berubah menjadi lambang naga, dan menggeliat di lautan darah. Hanya bisa melarikan diri. Tao Ti meraung marah, memicu gelombang dan menelan Ye Chen berkali-kali, tetapi dilarikan keluar oleh Ye Chen berkali-kali. Kamu tidak peduli padaku. Ye Chen mengerutkan bibirnya, pengejaran Tao Ti yang mendominasi bocor ke samping, dia tidak tahu malu dan tidak berkulit, dia tidak melawanmu, hanya seinci ini, jika dia punya nyali, dia akan menangkapnya. Dengan saya. Gigi Tao Ti gatal karena kebencian, dan dia penuh amarah, dia tidak punya tempat untuk menggunakan mana yang mengerikan, dan tidak bisa memukul Ye Chen. Di bawah, para penonton dengan penuh arti mengeluarkan bangku kecil mereka, sangat melelahkan untuk berdiri dan menonton, jadi mereka harus duduk dan menonton. Fakta membuktikan bahwa mereka masih sangat berpandangan jauh ke depan, dan perang tidak akan berakhir untuk sementara, dan akan berlangsung lama. Keduanya lucu. Hong Huang Qilin Jiu Chen menjadi sedikit tidak sabar, menepuk pantatnya dan bangkit, terlalu malas untuk menonton, dengan keterampilan ini, lebih baik mencari tempat untuk bersenang-senang. Namun, ketika melewati 7 putra Donghua, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berhenti, melirik Jiang Taixu, dan kemudian ke Mo Yuan. Dinilai olehnya seperti ini, Jiang Taixu dan Mo Yuan menggelengkan kepala dan tersenyum. Untuk beberapa alasan, mereka memiliki ekspresi aneh. Akan aneh jika mereka normal, keduanya dan Jiu Chen berasal dari zaman prasejarah, jika mereka adalah dua talenta besar dari zaman prasejarah, dan Jiu Chen adalah pelaku kejahatan dari zaman prasejarah. Jelas, mereka berdua telah mendengar nama Jiu Chen, garis keturunan dari Great Desolate Qilin, di seluruh surga, tidak ada yang bisa membandingkan. Menarik. Jiu Chen menghela nafas, aku tidak tahu seberapa akrab kalian. Sulit dipercaya bahwa kalian berdua masih hidup. Senior, jangan mengolok-olok junior ini. Kamu masih hidup, dan aku ingin hidup beberapa tahun lagi. Jiang Taixu tertawa. Jangan membuat masalah, panggil aku tua. Jiu Chen terbatuk datar, dalam hal usia, ada perbedaan ribuan tahun di antara kita. Lalu, dari sudut pandang senior, kita bisa tahu siapa orang itu. Yuan tersenyum dan berkata, orang itu merujuk pada Ye Chen. Episode 1859 hanya bisa melarikan diri. Aku tahu, tapi aku tahu, aku tidak akan memberitahumu. Adapun pertanyaan Mo Yuan, jawaban Jiu Chen cukup membuat orang kesal, dan dia menyisir rambutnya saat berbicara, ingin dipukuli sebanyak yang dia inginkan. Apa yang dia katakan membuat Mo Yuan di depannya sangat malu. Tuntian Mo Zun yang agung, yang kekasihnya adalah permaisuri teratai merah kuno dan bersinar, sepertinya belum pernah digoda seperti ini sebelumnya. Ini juga karena permaisuri Hong Lian telah meninggal dunia. Jika dia masih hidup, dia pasti akan menghibur Jiu Chen. Janda permaisuri, yang membakar dewa 8 alam liar, memiliki temperamen buruk. Mo Yuan menggelengkan kepalanya dan tersenyum,
Emosinya menjadi lebih lembut seiring bertambahnya usia, jika dulu, dia pasti sudah melakukannya sejak lama. Tidak heran, Jiang Taixu juga menggelengkan kepalanya dan tersenyum, seolah dia tahu sifat Jiu Chen, darahnya mendominasi, dan kepribadiannya juga aneh. Tubuh dari roh campuran. Jiu Chen berbicara lagi, tetapi tidak kepada Jiang Taixu dan Mo Yuan, tetapi kepada Yun Xiaozi. Di antara 7 putra Donghua, satu-satunya wanita, sikap Yun Xiaozi yang tiada taraf, tidak kalah dengan ibu peri Yaoqi dan Phoenix. Melihatnya, mata Jiu Chen linglung, ekspresinya agak berubah-ubah, matanya penuh nostalgia, seolah dia mengingat hal-hal lama. Dahulu kala, ada juga tubuh yang kacau, tapi sudah tidak ada lagi. Setelah sekian lama, dia masih ingat wanita itu. Setiap cemberut dan senyuman sudah terukir kuat di tulangnya. Diawasi dengan penuh perhatian olehnya, Yun Xiaozi yang acuh tak acuh tidak bisa menahan cemberut, orang ini benar-benar aneh. Jiu Chen menertawakan dirinya sendiri, tetapi tidak pergi, tetapi mengeluarkan bangku kecil dan duduk di sana, tepat di kaki Yun Xiaozi. Ketika Mo Yuan dan Jiang Taixu melihatnya, mereka sedikit bingung, mereka tidak tahu dari mana datangnya kekacauan unikon prasejarah, dan apa yang mereka maksud dengan duduk. Hal yang paling memalukan adalah Yun Xiaozi, yang tidak duduk di banyak tempat, tetapi duduk di kakiku, tidak sakit, tetapi berutang tendangan. Orang tua itu menghitung, anak ini menyukai xiao-xiao kita. Qi Yangzi mengelus janggutnya dan berkata dengan sungguh-sungguh. Apakah ini akan bertahan selamanya? Wu Jizi menghela nafas, mengabaikan Jiu Chen, tetapi melihat Tian Xiao, di lautan darah, Tao Ti dan Ye Chen masih mengejar dan melarikan diri. Keduanya memiliki hubungan romantis, sejak mereka memasuki lautan darah, mereka tidak pernah saling bertarung, mengejar dan melarikan diri tanpa henti. Melihat pemandangan seperti itu, semakin banyak penonton yang mengeluarkan bangku-bangku kecil, baris demi baris, dengan rapi. Ayo, duduk. Kaisar kera kecil sangat perhatian, dan dia membagikan satu, dan rekan Long Jie juga berkata dengan sangat pengertian, membagikan biji melon juga merupakan tas tangan. Suara retakan biji bunga matahari terdengar sangat berirama, sekelompok Tian Jiao duduk berbaris memecahkan biji bunga matahari, pemandangannya sangat menarik, dan banyak senior yang melihatnya menunjukkan rasa lega. Para tetua juga tidak menganggur, orang makan biji bunga matahari, mereka minum anggur kecil, hanya kesalahan mereka bahwa Ye Chen dan Tao Tai terlalu bebas. Kakek, apa asal-usul anak di seberang kita itu? Xiao Jiuxian sedang duduk di sebelah Tuan Jiuxiao, tetapi dia tidak memakan biji melon, jari kelingkingnya menunjuk ke sisi yang berlawanan, tertuju pada tubuh Chen Yi. Anak laki-laki apa, senioritasnya sangat tinggi, Tuan Jiuxiao berkata sambil tersenyum, adik dari permaisuri Yaoqi. Kerumunan. Chen Yi sedang minum dengan santai, dan gadis kecil ini berdiri di depannya, dengan kepala kecilnya terangkat, matanya yang besar berbinar, menatap wajah tampan itu, melihat lagi dan lagi. Rao adalah cara pewarisan kaisar, Chen Yi juga ditatap secara tidak wajar, yang paling penting adalah mata Xiao Jiuxian sangat aneh, seperti gadis kecil yang menatap permennya. Nak, kenapa kamu di sini? Ibu peri Yaoqi yang berdiri di samping Chen Yi tidak bisa menahan senyum lembut, menghilangkan suasana canggung, mengetahui bahwa gadis kecil ini aneh. Aku akan berkeliling saja. Xiao Jiuxian menyeringai, dan berdiri di sisi Chen Yi setelah selesai. Dari waktu ke waktu dia mengintip ke samping, dan dari waktu ke waktu dia akan bertanya, apakah kamu sudah menikah? Inspeksi visual, Jiuxian kecil kita akan diculik. Di seberang, Kaisar Kera kecil menyeringai, apa yang baik tentang anak itu? Dia tidak setampan atau berbulu seperti aku. Begitu dia jatuh. Dia mendengar gemuruh langit, menyebabkan mata orang-orang dari semua tempat menyala, dan buru-buru bangkit, setelah mengejar dan melarikan diri begitu lama, akhirnya mereka mendengar suara itu, dan sudah waktunya untuk bertarung. Hanya saja mereka terlalu banyak berpikir, alasan terjadinya ledakan adalah karena Ye Chen melambat dan ditampar oleh Tao Ti. Namun, meskipun telapak tangannya ganas, itu jauh dari menyakitinya. Setelah menstabilkan sosoknya, dia terus melarikan diri dengan nyawanya. Penonton melihat bayangan hitam, yang bergerak naik turun. Matanya tidak terlalu bagus. Menggosok mataku. Sialan, kamu benar-benar pantas mati. Tao Ti mendesis dan mengutuk dengan marah, Pangeran Tao Ti yang bermartabat, dengan darah misteriusnya sendiri, tidak dapat mengejar siapapun, dia benar-benar kehilangan tuannya. Semut rendahan hanya bisa melarikan diri. Ketika dia memarahi, generasi muda dari klan Tao Ti juga meraung dengan marah. Ini adalah metode yang provokatif, dan tujuannya jelas. Bodoh, semua orangmu bodoh. Tao Ti dibantu oleh seseorang untuk dimarahi, dan pihak Ye Chen pasti tidak akan kehilangan pusat perhatian.
Long Jie, Xiao Yuan Huang dan yang lainnya berhenti makan biji melon, dan berkumpul di sekitar panggung, mengutuk sekeras-kerasnya. Tidak apa-apa jika mereka tidak memarahi mereka, tetapi dengan omelan ini, seluruh klan Taoti meledak, dan semua junior bangkit, satu per satu. Pertempuran omelan tiba-tiba pecah, dan dia dipompa dengan darah dan bubuk mesiu pada saat yang sama, gelombang demi gelombang, melolong menghancurkan bumi. Para tetua tidak lagi tenang, telinga mereka berdengung, pertempuran di atas belum berakhir, pertempuran sumpah serapah lainnya dimulai di bawah. Namun, perlu disebutkan bahwa geng Xiao Yuan Huang yang tidak tahu malu memang memberikan wajah Zutian, dan jumlahnya tertinggal, tetapi suara melolong ditekan oleh pihak lain. Pada adegan seperti itu, para tetua surga yang melihatnya semuanya merasa puas. Dalam hal keterampilan tak tahu malu, junior kita dari surga, semua talenta terbaik, dapat berdiri sendiri. Melihat para tetua klan Taoti, wajah mereka sangat jelek dan menakutkan, hanya kaisar kera kecil yang memarahi mereka dengan sangat buruk. Namun, meskipun ada banyak junior di keluarga saya, mereka tidak dapat menyembunyikan adegan dalam pertarungan memarahi, dan mereka tidak dapat mengangkat kepala saat dimarahi oleh talenta surga. Untuk memarahi mereka, menarik wajah lamanya secara vertikal, dia tidak bisa membuka mulutnya. Memarahi yang baik. Ye Chen tidak bisa menahan tawa, merasa lebih segar, dan kaki serta kakinya menjadi lebih halus. Menekan raja ini. Pangeran ke-9 Taoti menyusul lagi, dan mendorong keluar 9 naga jahat dengan kekuatan melahap mereka sendiri. Dengan mereka, Ye Chen mencibir, dengan pisau emas di tangannya, dia memenggal 3 kepala dengan satu pukulan, menyekanya dengan telapak tangannya, dan mengubur 3 kepala lagi, dan 3 kepala terakhir adalah yang paling lurus, 1 kaki dan 1 kaki, dan mereka diinjak-injak menjadi darah kabut meleleh ke lautan darah. Jalankan. Dalam sekejap mata, Taoti membunuhnya seketika, menatapnya untuk ketiga kalinya, dan menembakkan semburan guntur hitam. Melawan serangan Yuan Shen, mengabaikan pertahanan eksternal Ye Chen, dia langsung pergi ke Shanghai, mencoba membunuh tubuh asli Ye Chen Yuan Shen. Ye Chen memarahi dengan dingin di dalam hatinya, dan berubah menjadi pedang Yuan Shen, menghancurkan cahaya guntur, dan kemudian terbang ke langit, memegang erat pisau ajaib dengan kedua tangan, Ling Tian menebas, menutupi langit dengan lautan darah, dan patah menjadi 2. Jika Anda menunda-nunda cukup lama, jika Anda menunda-nunda lagi, Anda pasti akan dikalahkan oleh Hong Huang. Jika Anda harus berperang besar, Anda masih harus bertarung. Apakah kamu tidak akan melarikan diri? Taoti menyeringai ganas, naik ke langit, mencubit formula segel dengan satu tangan, mengaktifkan teknik rahasia klan Taoti. Tapi melihat langit bergetar, pusaran besar yang menutupi langit muncul, berputar dengan cepat, dan kekuatan melahapnya sangat luar biasa. Pusaran ini terhubung dengan harta karun ilahi yang rakus, orang-orang yang rakus tidak hanya menelannya dengan mulut mereka, hal yang sama berlaku untuk pusaran harta karun ilahi. Biarkan kamu menelannya. Ye Chen mendengus dingin, bergegas ke kehampaan yang luas, dan pisau emas di tangannya berubah menjadi tombak, menjadi besar. Tombaknya dimasukkan ke dalam pusaran, dan itu mengaduk dengan gila-gilaan. Ketika pusaran itu berbalik ke depan, dia mengaduknya ke arah yang berlawanan. Hanya dengan bertabrakan dengan arah yang berlawanan dapat membangkitkan kekuatan yang tak tertandingi. Karena agitasinya, pusaran itu berkelebat dan bergemuruh, berdengung dan bergetar, berhenti berputar, dan segera hancur sedikit demi sedikit. Taoti mendengus, matanya merah, wajahnya ganas dan menakutkan, pusaran yang menelan langit terhubung ke Shenzang, ketika pusaran itu pecah, Shenzang juga terluka, tetapi luka ini tidak mempengaruhi akarnya. Ini aku. Ye Chen menyerbu, menggunakan tombak sebagai tongkat, Ling Tian menghancurkannya, dan ruang itu hancur berantakan. Bunuh. Taoti naik ke langit, berpegangan pada tubuhnya sendiri dan mendominasi, tidak menggunakan senjata atau senjata, hanya menggunakan tangan kosong dan tongkatnya. Belum lagi, tubuh fisiknya memang sangat kuat, bahkan lebih kuat dari Qiongqi. Ye Chen dihancurkan olehnya dengan tongkat. Meskipun tulang tinjunya meledak, dia pulih hanya dalam sekejap, dan kekuatan pemulihannya bahkan lebih buruk. Bisa disebut melawan langit. Kulit keras ini adalah kemauan sendiri. Ye Chen mendecakkan lidahnya. Hari ini aku akan membunuhmu. Satu pukulan mendapat sedikit keuntungan, Taoti tersenyum liar, penuh rasa percaya diri, dan disapu oleh roh jahat yang mengerikan, brutal dan haus darah, menakutkan dan menakutkan. Ye Chen tidak repot-repot membuka mulutnya lagi, dia mengepalkan tangan emasnya dengan erat, telapak tangannya berubah menjadi yin dan yang, berkumpul menjadi kekacauan, dan meledakkan ruang dengan tinjunya.
Tao Ti merasa malu, baru saja bergegas, tetapi terlempar ke belakang, dia melangkah mundur lebih dari selusin kaki di Sutian sebelum dia menstabilkan sosoknya, bahkan tidak mengatur napas, Ye Chen hanya menunjuk ke cahaya ilahi dan tiba, mendominasi tubuh fisiknya sulit dihentikan pers dengan satu jari. Percikan darahnya sangat menyilaukan, lubang darah di dada Tao Ti juga sangat menarik, darahnya menyembur seperti air mancur. Ye Chen tidak berhenti, satu pukulan demi satu pukulan lebih biasa dari satu pukulan, tapi satu pukulan lebih mendominasi daripada satu pukulan. Tao Ti yang perkasa mundur dengan mantap, dan diledakkan dari langit timur ke langit barat dengan satu pukulan demi satu pukulan. Darah dan tulang rakus beterbangan, dan tubuhnya yang kuat tidak bisa menahan serangan Ye Chen, dia dibom beberapa kali dan hampir mati. Melihat hal ini, Kaisar Semu dari klan Tao Ti tidak bisa tenang lagi, dia tiba-tiba berdiri, dengan kekuatan Kaisar yang meluap dari tentara Kaisar di tubuhnya. Karena dia naik ke langit, menghadap ke langit yang kosong, ada juga tiga sosok yang terwujud, satu adalah Kaisar Qilin, yang lain adalah Kaisar Kuiniu, dan yang lainnya adalah Kaisar Xuanwu. Ada tentara Kaisar untuk bersorak. Junior berkelahi, dan yang lain menghindarinya. Kuiniu Huang mendengus dingin, mata bantengnya bersinar karena amarah, dan dia sudah membenci orang-orang prasejarah, dan dia bahkan lebih membunuh. Jika Tao Tai bersikeras untuk bergabung, dia akan melakukannya tidak keberatan pergi berperang. Wajah Tao Ti Zundi dingin, dan sulit bagi satu orang untuk menghentikan tekanan dari tiga orang, jadi dia harus melihat ke dewa semu prasejarah lainnya, ingin membantu dalam pertempuran, jika tidak, akan sulit untuk melihat yang berjasa. Perbuatan dengan klan Tao Ti sendirian. Dia ingin mendapatkan bantuan, tetapi tidak ada yang memperhatikannya, seperti Lu, Qiongqi, dan Snake sebelumnya, mereka bukan anggota keluarganya sendiri, mereka mati begitu mereka mati, dan mereka bahkan tidak cemberut. Episode 1860 pelajari lebih lanjut. Apakah kamu benar-benar ingin surga menghancurkan dunia prasejarahku? Mata Zundi Zun memerah, wajahnya ganas, amarahnya terdengar seperti semburan lonceng, mengguncang separuh langit hingga runtuh, roh jahat itu mengamuk, dan untaiannya seberat gunung. Bukankah pemandangan ini persis seperti yang ingin kamu lihat? Kaisar Zun Zun menyeringai, masih terhalang. Di mana kamu saat kami meminta bantuan? Ular Zundi yang pendiam juga tertawa liar dan kejam. Retribusi, ini adalah retribusi. Kata-kata kunci Zundi adalah yang paling tidak terselubung, melihat suku Tao Ti dikempiskan dan meminta bantuan, tetapi tidak ada yang melangkah maju untuk membantu, dia merasa sangat bahagia. Bajingan. Kaisar Zun Tao Ti sudah marah, tapi kali ini dia ditegur dengan marah, sangat marah hingga hampir menyemburkan darah, dan hampir jatuh ke langit. Jangan buang waktumu, tidak ada yang akan membantumu. Zundi Zunse, Zunmu Zundi dan Kaisar Qiongqi mencibir. Dengan demikian, mereka bertiga tidak lagi melawan, lebih tepatnya mereka berempat, serta Tao Ti Zundi, ketiga Zundi dan tiga Kaisar bersama-sama menekannya, dan perlawanan tidak ada gunanya. Mereka berempat semuanya jujur, berdiri di langit, menatap dingin ke klan besar lainnya di Hong Huang, hanya menunggu pangeran mereka disetubuhi. Pada saat itu, klan prasejarah itu pasti akan meminta bantuan, dan yang ingin dilihat oleh mereka berempat adalah pemandangan itu, yang membuat mereka merasa sangat marah hingga ingin menjadi gila. Kami tidak peduli jika Anda meminta bantuan, dan jangan berharap kami membantu Anda ketika Anda meminta bantuan. Jika Anda tidak peduli dengan situasi keseluruhan, itu akan menyebabkan perselisihan sipil. Karena ketidakpedulian mereka, orang prasejarah lainnya tertawa. Mereka tenang, mengabaikannya secara langsung, duduk kokoh di Diao Yutai, bersuka cita atas kemalangan orang lain, mengira pangeran mereka kuat dan tidak akan dikalahkan oleh orang lain, dan berkata dengan percaya diri. Katakan padaku, apakah klan prasejarah akan melakukannya sendiri? Kaisar kera kecil mengangkat kepalanya dan bergumam. Jangan katakan itu sangat mungkin. Long Jie menyesap anggur untuk melembabkan Murbei, perang saudara di antara 8 suku di gurun barat sangat hidup. Ayo, pasang telingamu. Putra dewa dari suku Wu menyerahkan bola kapas, dan dia sangat pengertian, dan membagikannya satu per satu. Semua orang setuju secara diam-diam, dan mereka mengambilnya satu demi satu dan menutup telinga mereka. Itu bukan salah mereka, itu karena pangeran ke-9 kerakusan, yang bertarung dengan Ye Chen, jatuh ke langit, dan sebelum dia mendarat, Ye Chen meraih salah satu kakinya dan mengayunkannya. Melihat pemandangan ini, para tetua pun menyumbat telinga mereka. Pada saat berikutnya, ledakan terdengar, dan pangeran ke-9 dari kerakusan yang berdarah, dengan tubuhnya yang kuat, melakukan kontak dekat dengan platform pertempuran. Lubang berbentuk manusia itu hancur, dan batu-batu yang pecah beterbangan di seluruh langit.
Sialan kamu. Pangeran ke-9 Taoti meraung dengan gila, dengan rambut acak-acakan, mengertakkan gigi dan membuka mulutnya, ganas seperti iblis, lagi. Ye. Chen melolong serigala, menyatukan pinggang dan kudanya, dan mengayunkan Pangeran ke-9 Taoti menuju platform pertempuran menghancurkannya. Pangeran ke-9 kerakusan memuntahkan darah di tempat, organ dalamnya bergeser, tubuhnya meledak, darah menyembur keluar, dan jiwanya hampir meledak. Dia ingin membebaskan diri, tetapi Ye Chen tidak memberinya kesempatan sedikit pun. Panggung pertempuran sangat meriah, dan ada ledakan konstan, masing-masing terdengar lebih keras dari suara, membuat hati mereka yang menonton bergetar, dan mereka yang mendengarkan ingin buang air kecil. Luar biasa. Xiao Jiuxian terkikik, dan memegang lengan Chen Yi saat dia berbicara, seperti menantu kecil. Chen Yi sedikit bingung, dia sudah meletakkan kendi di mulutnya. Tian Suo dan Xiao Lu di samping juga mengangkat alis mereka, melihat ke atas dan ke bawah pada Xiao Jiuxian, gadis ini sangat sadar diri. Ibu peri Yao Qi juga menderita batuk kering, dia benar-benar lengah, dia bisa melihat pikiran 9 dewa, tetapi perbedaan generasi ini terlalu jauh. Tak berdaya, dia tidak punya pilihan selain melihat Tuan Jiuxiao, cucunya yang berharga benar-benar aneh dan konyol. Tidak perlu dia melihat, Tuan Jiuxiao sudah datang, pertama dia tersenyum canggung pada Chen Yi, lalu menarik di Jiuxian ke atas dan pergi, kamu gadis yang lucu, tidak besar atau kecil. Seperti yang kamu katakan, cinta tidak memiliki batas. Xiao Jiuxian berjuang sepanjang jalan, diseret oleh kakeknya, dan ingin lari kembali. Itu sosok setingkat leluhur, apakah kamu ingin kakek kehilangan nyawanya? Tuan Jiuxiao meniup janggutnya dan menatap tajam. Aku tidak peduli, toh aku sudah jatuh cinta padanya. Xiao Jiuxian mengatupkan mulutnya, diseret jauh, masih tidak lupa untuk melihat ke belakang, tersenyum pada Chen Yi, dan mengedipkan matanya yang besar. Chen Yi memiliki ekspresi yang aneh, gadis kecil itu sangat menarik, bahkan pikirannya membuatnya bingung. Ayo, singkirkan ini. Tian Suo dan Xiao Lu menjejali Chen Yi dengan tas penyimpanan satu demi satu, dengan ekspresi penuh arti di wajah mereka. Apa? Chen Yi bingung, tidak tahu apa yang mereka berdua lakukan. Uang peserta. Mereka berdua berkata, Chen Yi tersedak, dan ibu peri Yao Qi di samping juga terhibur, kedua menantu tertinggi juga merupakan harta hidup. Leluhur tua, selamatkan aku. Ketika beberapa orang terhibur, ratapan datang dari platform pertempuran, dari Pangeran Kerakusan ke-9, teriakan minta tolong melengking. Memalingkan muka, itu adalah pemandangan berdarah, tubuh Taoti yang mendominasi terlempar sehingga tidak bisa dilihat, darah terciprat kemana-mana dan tulang-tulangnya roboh, hanya dengan melihatnya saja sudah mengejutkan. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Ye Chen mendengus dingin, memegang kaki Taoti, dan jatuh ke kematiannya, kemarahannya terhadap Hong Huang membuat kekuatannya semakin ganas. Selamatkan aku, leluhur selamatkan aku. Pangeran ke-9 Taoti seperti semut rendahan, matanya penuh kengerian, dan dia meminta bantuan dengan tegas. Wajah Taoti Zundi dingin, dan dia ingin menggerakkan langkahnya. Namun, sebelum dia bisa membuka mulutnya, 3 kaisar semu dari surga melangkah maju, dan tentara ketiga kaisar berteriak dan menekan dengan paksa. Orang ini mengertakkan gigi, meskipun dia ingin menyelamatkannya, dia tidak berani bertindak gegabah, dengan kekuatannya sendiri, sangat sulit untuk menembus blokade. Jika dia ingin menyelamatkan orang, dia membutuhkan bantuan klan besar dan terpencil lainnya, tetapi yang membuatnya ingin muntah darah adalah bahwa orang-orang tua itu acuh tak acuh, mereka semua duduk di gunung dan menonton harimau bertarung, dan tidak ada seorang pun datang untuk membantu dalam pertempuran. Pangeran ke-9 Taoti berlutut, mengalami koma, roh primordialnya terbelah, dan tubuh aslinya terluka parah. Kamu melakukannya dengan indah. Kaisar kera kecil itu tertawa terbahak-bahak, dan Jinchu dengan matanya yang berapi-api meledak menjadi cahaya yang bersinar. Kemana harus pergi, kami sangat malu untuk mengatakannya. Dalam hal kekuatan, itu harus menjadi tubuh suci. Long Jie berkata dengan sungguh-sungguh, dan menendang putra Dewa Klan Wu, pelajari lebih lanjut. Itu tidak berguna. Wajah putra klan penyihir sangat gelap, dan dia ingin maju untuk membersihkan benda ini, tetapi dia ditendang oleh Dewi Klan Roh. Siapa lagi yang ada di sana? Di atas panggung, Ye Chen menjentikkan tangannya dan memasukkan 9 kaisar ke dalam tungku tembaga, dan memandang klan agung-agung sambil tersenyum, apakah tidak ada orang yang bisa mengalahkan Grid Klan? Benar-benar arogan. Leng tiba-tiba mendengus, dan sebelum suaranya turun, dia melihat seseorang di atas panggung dengan rambut panjang seperti air terjun perak dan mata emas, bersinar terang dan sangat tajam. Ini adalah pangeran yang kuat, milik klan Jinyi, dia adalah pangeran ke-8 Jinyi,
adik laki-lakinya yang ke-9, dan tungku tembaga masih ditutup saat ini, tentu saja, dia tidak boleh tahu tentang masalah ini. Mengatakan bahwa anak ke-8 dari keluarga Jinyi memang luar biasa, dengan garis keturunan asli yang kuat, seperti pedang dewa yang terhunus, dengan aura yang mengesankan, dan Dao Yunnya berada di atas Taoti. Jinni dikenal suka menyerang, sesama Taois, ingatlah untuk berhati-hati. Junior muda yang baik hati itu tidak bisa tidak mengingatkan. Tidak peduli seberapa kuatnya, bisakah itu lebih kuat dari mantan kaisar dari klan lain? Ye Chen tersenyum di dalam hatinya, memutar lehernya dengan nyaman, seolah tidak terjadi apa-apa, dan sulit bagi siapapun di peringkat yang sama. Kamu memiliki kualifikasi untuk bertarung melawan raja ini setelah mengalahkan 4 keluarga besar kita. Pangeran ke-8 Jin Yan berkata dengan tenang, dagunya terangkat sangat tinggi, dan dia bahkan tidak menatap Ye Chen secara langsung, dan matanya menatap tajam. Juga menghina. 4 sebelumnya berbicara dengan kasar seperti kamu. Ye Chen tampak santai dan menepuk bahunya dengan ringan. 4 pemborosan, bisakah mereka dibandingkan dengan raja ini? Pangeran ke-8 Jinyi mencibir, auranya mencapai puncaknya dalam sekejap, dia meremas segel besar dengan tangannya, mengembangkan kekuatan gaib, dan langsung menyerang Ye Chen. Gerakannya secepat guntur, dan serangannya memang mendominasi. Dia benar-benar seperti pedang yang tak tertandingi, titik kehancuran yang tak tertandingi, ruang di depannya seperti selembar kertas kosong. Tampak seperti ini, mari kita coba daya tembaknya. Ye Chen melangkah maju bukannya mundur, dan 9 dunia dan 8 hutan belantara menjadi satu dalam sekejap. Dengan pukulan dan telapak tangan, ada petir, lapisan halo menyebar, dan ruang yang hancur di sepanjang jalan runtuh sedikit demi sedikit. Melihat kedua sisi lagi, telapak tangan dan jari Jin Yan meledak, tetapi darah segera mengalir kembali, lukanya sembuh, dan ketahanannya sangat menakutkan. Tinju Ye Chen juga retak, berlumuran darah Jin Yan dan tubuh suci, dan ketahanannya tidak tertutup, dan dia pulih seketika. Sayang sekali keduanya seimbang, tidak menang atau kalah, dan konfrontasi singkat hanyalah ujian, bukan upaya penuh. Ada 2 kuas. Ye Chen tersenyum, yang di depannya jauh lebih baik dari 4 kuas sebelumnya, tetapi dibandingkan dengan dia masih 1 tingkat di belakang, mengalahkannya seperti bermain semut. Sudut mulut Jin Yan sedikit terangkat, dan dia tersenyum main-main. Setelah percobaan, ada pola ilahi kuno di antara alisnya, dan kekuatan tempurnya berada di puncak. Begitu kata-kata itu jatuh, dia menghilang, dan dia tidak lagi ditemukan di medan perang, bahkan banyak senior yang sedikit menyipitkan mata. Flying Thunder God Art. Ye Chen bergumam pelan, sedikit terkejut, pada saat reinkarnasi, dia bisa melihat dengan sangat jelas bahwa apa yang digunakan Pangeran ke-8 Jinni adalah seni Dewa Fei Lei dari tubuh Dewa Nirvana. Dalam sekejap mata, dia melarikan diri dalam sekejap, seperti hantu, tidak menentu, dan sulit bagi para tetua untuk menemukannya. Begitu dia pergi, Jin Yan muncul di tempat dia berdiri sebelumnya, dengan pisau palem, seperti memotong tahu, membelah ruang, dengan sederhana dan rapi, itu pasti berkat Ye Chen yang melarikan diri lebih awal, jika tidak. Jangan perhatikan, kepalamu bisa diambil Jinni memiliki kekuatan seperti itu. Aku meremehkanmu. Jin Yan tersenyum dan menghilang lagi. Apakah tubuh Nirvana merupakan cabang dari klan Jinni? Ye Chen bergumam, dan mulai melarikan diri lagi, dan dia juga menebak asal-usul tubuh Dewa Nirvana dan klan Jinni, jika tidak, dari mana asal Fei Lei Senju. Begitu dia pergi lagi, Jin Yan tiba, dan Ye Chen nyaris menghindarinya hanya dalam 1/10.000 detik. Aku bisa lolos dari pembunuhan oleh Ji Jiu. Setelah 2 kali meleset, wajah Jinni menjadi jelek, dan dia dianggap sangat memalukan dan terhina. Mengejar. Kenapa kamu tidak mengejarku? Ye Chen, yang berada 100 kaki jauhnya, menunjukkan sosoknya, masih memegang kendi di tangannya, menghadapi kesunyian dan pembunuhan, katanya dengan tenang dan santai. Aku akan membunuhmu. Jin Yan mendengus dingin, menghilang dalam sekejap, memanfaatkan dislokasi ruang dan waktu, bola-balik setengah ruang dan waktu, membunuh Ye Chen di depannya, dan menebas Ye Chen dengan telapak tangannya. Ada banyak pembicaraan besar, tidak bisakah itu berhasil? Ye Chen meringkuk bibirnya dan mengelak ke samping. Meskipun seni Dewa Guntur terbang sangat misterius, matanya reinkarnasi tidak tertutup. Tidak bisa membunuhnya.